Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi hukumi. La ilaha فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمدلله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أمري. أما بعد. حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات segenap pengurus dan jamaah Majelis Ta'lim Al-Muhtaram yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi, dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang kedua di bulan Muharram 1445 Hijri. Harapan kita tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Lebih baik kesehatannya, lebih baik ekonominya, lebih baik ibadahnya, lebih baik keluarganya dan semuanya. Amin ya rabbal. Mengawali, mari bersama kita mendoakan kedua orang tua kita mendoakan semua guru-guru kita mendoakan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan untuk masjid dan majelis taklim Al-Muhtaram ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin ada keluarga kita sakit, ada jamaah kita yang sakit, ada tetangga kanan kiri kita yang sakit sekitar Masjid Al-Muhtaram ini. Semoga semuanya penyakit yang diderita diangkat oleh Allah, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa la hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan ngaji Akhlaqun Nisa, masih muqaddimah yaitu surah Al-Fatihah. Kesempatan yang dulu kita membahas ayat yang kedua, yakni Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillah sebagai bentuk syukur. Ini ngulang sedikit pertemuan yang sebulan yang lalu, bahwa orang syukur itu ada 3 tingkatan. Pertama, syukur dengan lisan.
mengucap alhamdulillah. Syukur dengan perbuatan, dengan tangan gerak, kaki melangkah, kita ibadah, kita kerja, itu masuk bagian dari syukur. Yang ketiga, syukur dengan hati. Hatinya terima. Terima itu Jawa ya, Indonesianya apa? Ikhlas dengan apapun ketentuan Allah. Kadang ya ditentukan sakit, kadang ditentukan sehat, kadang ditentukan banyak duit, kadang ditentukan ya wes, itu memang problem hidup. Orang akan merasakan nikmatnya sehat kalau pernah sakit. Saya dulu waktu nyantri, kalau ada teman sakit gigi, saya cengin habis-habisan. Memang sakit apa sakit gigi? Oh enggak. Kalau ada teman sakit gigi, saya kerjain panji, saya keplungin di sebelahnya. Begitu saya udah di Jakarta, udah nikah, ngerasain sakit gigi, ternyata mantep. Saya akan merasakan gigi ini nikmat kalau pernah sakit. Lah kalau dulu seandainya saya kok sampai sekarang belum pernah sakit gigi, saya nggak tahu nikmatnya sehat gigi. Dan makanya kalau kita pernah dikasih sakit, alhamdulillah. Karena dalam sejarah itu mungkin ibu pernah dengar atau pernah saya kasih tahu. Dalam sejarah itu ada orang yang dari lahir sampai mati nggak pernah sakit. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu dari lahir merocot, oek-oek sampai tenggelam di Laut Merah, mati ketika ngejar Nabi Musa, belum pernah sakit. Makanya kalau ada jamaah sini yang nggak sakit-sakit, Fir'aun. Dijelasin aja. Saya nggak ngomong ya. Kalau ada jamaah Al-Muhtaram ini kok dari dulu seingatnya sampai sekarang kok belum sakit. Hati-hati. Tanya ke maknya kalau masih hidup, keturunannya siapa? Siapa tahu ya. Kita dikasih sakit, alhamdulillah. Ini kan ya memang ketentuan Allah. Itu makna alhamdulillahi rabbil. Sekarang ayat yang selanjutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Artinya apa? Maha pengasih, maha. Udah gitu dok. Iya, artinya cuma gitu dok ya. Pendek banget ya. Pendek tapi mengandung arti yang luas. Kalau kita mau memahami itu lafadz Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari lafadz yang sama, Rohimah. Ibu semuanya punya. Rohim, rahim. Rohim dibahasakan kita menjadi rahim. Tempat menaruh buah hasil kasih sayang, rahim. Maka orang yang menjalin rasa kasih sayang disebut dengan silatur. Yang benar silaturahmi apa silaturahim? Kalau bahasa Indonesia silaturahmi, kalau bahasa Arab silaturahim. Dua-duanya benar, tergantung bahasa apa. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari suku kata rohimah. Satu berubah menjadi Ar-Rahman, satu berubah menjadi Ar-Rahim. Ar-Rahman itu artinya maha pemurahnya Allah kepada semua makhluk ciptaannya, bukan hanya manusia. Hewan, binatang yang kadang kalau kita pikir binatang itu kayaknya nggak bisa makan, tapi ternyata makan. Ibu kalau ngelihat cicak-cicak di dinding lagunya anak-anak itu, cicak-cicak di dinding, masa kayak anak TK lah ya. Itu kalau kita mikir Bu, cicak itu binatang ngerayap, makanannya nyamuk, binatang terbang. Kalau secara logi kayaknya cecek nggak bisa itu ngejar nyamuk. Tapi ketika Allah mau ngasih rezeki cecek, nyamuk yang nyamperin cecek, kemudian lidahnya lulut makan. Terus kadang dulu kalau di kampung itu kalau di sela-sela bangku itu kan dulu ada hewan kecil kalau gigit gatal panas. Nah, kalau orang kampung saya namanya tinggi. Iya, tinggi, nggak pendek-pendek.
Nggak pernah Kal juga. iya. Kalau orang katanya tumbila. Kalau orang Betawi katanya bangsat Kalau ya. orang Betawi bangsat. Namanya jelek banget ya. Karena begitu dikit bangsat. Loh, itu kan hidupnya hanya di sela-sela balai-balai, di sela-sela dinding. Makanannya darah manusia. Lah kalau balai-balai itu nggak didudukin orang, berapa hari dia nggak makan? Tapi ya tetap hidup ya. Itu yang ngasih rezeki Allah. Kalau ayat Qur'annya semua semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini rezekinya udah diatur oleh Allah. Lah maka kalau ada orang yang rezekinya susah, mungkin itu orang yang susah diatur. Wayahnya sholat malah mancing, wayahnya kerja malah main HP. Ar-Rahman itu maha pemurahnya Allah untuk semua makhluk, yang manusia, yang bukan manusia, yang kalau manusia, yang iman, gak iman, semuanya diberi. Itu sifat rahmannya Allah. Bahkan malah kalau rahmannya Allah itu siapa yang ia rajin, dia yang dapat mau agamanya apa. Makanya kalau ada orang yang beda agama sama kita kok ternyata ekonominya lebih bagus daripada kita, karena memang dia lebih tekun daripada kita. Ini cerita orang-orang mereka ya. Kebetulan sebelah rumah saya selang berapa rumah itu orang Cina. Saya ngobrol, kok di Indonesia ini rata-rata di Jakarta sekitarnya kenapa orang Cina bisa kaya-kaya? Orang pribumi kok ya jadi jongosnya aja. Ya kan dia apa adanya kan ya ngomongan saya ini. Dia bilang begini loh Pak Ustaz. Kami ini, bapaknya dia dulu cerita, bapak saya itu dulu kalau belum bisa kebeli rumah di Jakarta, makanan cuma nasi tok. Ya pokoknya nasi tok, terus pokoknya garam ya garam. Nanti kalau udah kebeli rumah, lah baru tambah lauknya satu. Kalau tahu ya tahu, kalau tempe ya tempe. Lah kalau kita asal gajian, kayaknya nggak mikir minggu depan, nggak mikir asal gajian begitu langsung, ayo makan. Gajian 5 juta buat makan-makan 1 juta, buat bayar kontrakan 1 juta, buat beli listrik air 500, buat kreditan motor juta. Bisa berapa? Habis. Lah kalau mereka kerjanya tekun, bisa apa itu namanya? Perih ya. Merih apa namanya? Prihatin kok merih. Itu sifat rahmannya Allah akan memberi kepada siapa saja yang memang dia tekun. Mau agamanya apa, kasih. Loh, makanya kita nggak boleh ngiri, ternyata dia lebih tekun daripada kita. Ngelola keuangannya lebih pinter daripada kita. Kita punya duit dikit aja udah mikir, ini motor enaknya ganti NMAX apa PCX ya. Padahal Beat masih bisa dipakai kemana-mana. Ya kan pikirannya begitu ya? Ayo. Gelang udah punya, begitu punya duit dikit dibawa ke pasar Koja atau ke pasar Sukapura. Pasar apa? Pasar Impres mana? Koja, sini. Oh, pasar kompleks sini Permai ya. Kita itu itu sifat rahmannya Allah. Bisa jadi orang yang tekun ibadah tapi rezekinya ngepres. Ada orang yang jelas gak pernah ibadah malah rezekinya bagus. Itu sifat rahmannya Allah. Allah akan beri pada siapa saja yang dia mau usaha mati-matian. Walaupun dia ibadahnya tekun, tapi kalau nggak mau usaha secara urusan zahir, yo wes hidupnya ya gitu-gitu aja. Itu sifat Ar-Rahman. Maka kadang kalau ada orang yang si itu ya Islam aja enggak, kok anaknya sekolahnya pinter-pinter, usahanya lancar-lancar, sehatnya iya. Lah ini yang rajin ibadah, mau waktu tekun kok beliau badiah iya, duha dijalani katanya biar rezeki lancar, waqiah dibaca nggak pernah berhenti. Lah kok masih kontraktor? Tahu kontraktor Bu? Ngontrak mulu. Padahal tekun ibadah. Ini sifat rahmannya Allah. Sifat rahmannya ini Allah ini berlaku untuk semua makhluk. Bagi yang tekun akan diberi, yang nggak mau tekun ya wis.
Lah, tapi ada sifat yang kedua, namanya Ar-Rahim, yaitu pemberian Allah hanya kepada hamba-hambanya yang taat. Hamba-hamba Allah yang taat itu diberi oleh Allah dengan sifat rahimnya itu, hamba-hamba pilihan. Lah, kembali lagi, loh, ada orang ahli maksiat kok rezekinya bagus. Oh, itu bisa jadi namanya istidraj. Sesuatu pemberian istimewa itu namanya macam-macam. Ada namanya mukjizat. Itu kalau diberikan kepada nabi dan rasul. Nabi Ibrahim dibakar, itu enggak mempan, itu namanya mukjizat. Nabi Musa tongkat dilempar bisa belah laut, mukjizat. Tapi umat Nabi Muhammad ternyata bisa lebih hebat dari mukjizatnya Nabi Musa loh. Lah iya. Nabi Musa melempar tongkat, laut terbelah hanya sekali pakai. Umatnya Nabi Musa belah laut, siapa aja bisa lewat. Surabaya, Madura itu yang bangun kan umat Nabi Muhammad ya. Yang lewat siapa aja. Nabi Musa ketika umatnya kehausan, ini batu di ini nama jarinya ini, jelek diginiin, keluar 12 sumber mata air yang bisa diminum sepuasnya dari jari-jarinya. Umatnya Nabi Muhammad enggak kalah hebat, dari dinding keluar air. Itu yang di situ tuh. Masa diputer loh, keluar air. Saya dulu waktu kecil, Bu, orang yang kaya rumahnya tembok, ada itunya kan hanya paling lurah. Kalau lebaran pada main itu senangannya saya nyolong-nyolong main keran. Ih, bagus ya tembok keluar airnya. Wong kita bisanya air tuh nimba, disiramin, disiram. Lah iya dulu kecil. Apalagi pertama kali listrik masuk, nyolong-nyolong di musola dipasang listrik. Itu kalau pengurus musolanya pulang, kita masuk mindik-mindik, nyalain ceklek, ih nyala. Orang desa lihat listrik nyala aja gumun kaget. Bisa jadi itu kalau yang diberikan pada para nabi namanya mukjizat. Kalau yang diberikan kepada calon nabi namanya irhas. Irhas itu keistimewaan yang diberikan kepada para calon nabi sebelum jadi nabi. Nabi Muhammad ketika diajak dagang sama pamannya Abu Thalib, sepanjang jalan beliau nggak pernah kepanasan. Selalu ada apa ini namanya awan yang nutupi beliau. Nah, ibu-ibu juga sekarang ngikuti, tapi bawa payung. Tapi kan sama khasiatnya. Nabi Musa ketika dilahirkan kan dibuang sama ibunya, dianyutin di kali. Hanya ngisep ini keluar air susu yang berhari-hari, berbulan-bulan ketika nganyut di kali itu untuk asupan gizinya. Itu namanya irhas. Tapi ada namanya tadi istidraj. Istidraj itu keistimewaan yang diberikan kepada orang-orang yang kurang ajarnya kelewatan. Fir'aun kurang ajarnya kelewatan, dikasih istimewa enggak pernah sakit. Namrud kurang ajarnya kelewatan jadi raja. Makanya kalau ada orang kurang ajarnya kelewatan tapi kok rezekinya bagus, kesehatannya bagus, keluarganya bagus, mungkin itu namanya istidraj. Ada keistimewaan yang keempat ya, namanya maunah. Lah itu yang diberikan kepada kita-kita. Ada di antara kita yang kayaknya belajarnya jarang, kok tahu-tahu sekolahnya ranking 1 terus. Oh, itu namanya maunah. Ada lagi yang kelima namanya karomah. Bahasa kita namanya keramat. Orang-orang yang ibadahnya bagus, dekat dengan Allah, walaupun dulu mungkin hidupnya itu biasa-biasa saja, begitu ia meninggal, keramatnya baru kelihatan. Udah pernah ziarah makam Wali Songo? Udah pernah sampai ke Muria? Muria itu makamnya di atas puncak gunung itu. Nah, kebetulan rumah orang tua saya itu kalau turun Muria belok ke arah timur sebelah kiri. Nah, rumah orang tua saya di situ. Lah iya kalau naik motor dekat saya. Itu kalau kita bayangin makamnya di atas gunung.
Lah kok orang pada pengen ziarah ke sono itu ada apanya? Lah ya ada apanya? Kita bela-belain yang masih muda-muda pakai jalan kaki, yang udah sepuh-sepuh pada naik ojek. Itu di atas gunung ada apa? Ada karomah. Nah itu dulu hidupnya ya bukan orang biasa-biasa aja. Yang contoh baru lah, contoh baru Gus Dur. Waktu hidupnya dihujat orang kesono kemari, wes pokoknya dimaki-maki orang kesono kemari. Tapi begitu meninggal, ya Allah, orang yang ziarah itu nggak pernah putus. Bahkan saya ziarah tahun 2012 kalau nggak salah. Pokoknya belum lama beliau meninggal, tahun berapa? 2010 atau 2011. Itu Bu, makamnya di sini sengaja bikin parkirannya jauh. Misalnya makamnya di sini bikin parkiran itu tadi Cipucang atau di mana-mana. Sepanjang jalan orang jualan apa aja. Sampai saya datang daftar ke itunya, saya bilang, ini ditanya sama dia, ini rombongan dari mana Pak? Dari Jakarta. Berapa orang? Satu bis sekitar 50 orang. Dilihat catatannya, oh Bapak nanti kebagian waktu sekitar jam 9. Saya lapor habis maghrib. Begitu saya lapor lagi karena rombongan udah mulai jam 9, saya bilang, Pak silahkan masuk rombongan, dikasih waktu 20 menit, kelar nggak kelar Bapak harus keluar. Sambil nunggu ngobrol sama tukang pangsit, saya tanya, Mas jualan udah lama? Belum Pak, semenjak Gus Dur dimakamin sini. Sekarang kata beliau, semua orang berpeluang punya penghasilan Pak. Yang kaya bikin penginapan, yang setengah kaya bikin WC umum, yang punya keahlian bisa bikin gantungan kunci, bisa sampai katanya orang yang nggak punya penghasilan sama sekali, asal sifat malunya dikurangi, sehari dapat 200.000. Wah, saya tanya, apa itu Mas? Asal mau begini aja. Lah iya malunya dikurangin. Begini aja nih. Itu kata tukang pangsit tadi. Itu sehari minimal 200 dapat Pak, tanpa modal, yang penting malunya dikurangi. Lah kalau masih punya malu kan nggak jadi. Tinggal gini doang. Ya Allah, 200.000 dapat. Itu namanya karomah atau keramat. Ya diberikan pada siapa saja, tapi yo syaratnya nggak gampang. Kalau kita paling yo maunah, udah bagus lah yo. Nah itu Ar-Rahmanir Rahim. Ya moga-moga kita rahmannya Allah ya dapat, rahimnya Allah ya dapat. Maliki yaumiddin, artinya yang menguasai, pemerajai, sami mawon. Ketika membaca Maliki Yaumiddin itu manya boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Tapi umumnya kita di Indonesia ini manya dibaca panjang. Tapi seandainya nanti suatu saat ibu dengar kok dibacanya Maliki Yaumiddin, bener. Maliki Yaumiddin, ya bener. Dulu waktu saya dengar qori'nya Muammar, itu ada bacaan-bacaan yang karena saya belum tahu, saya anggap salah. Wadduhi, pernah denger ya? Walaili idza saji. Kasetnya kan ada di YouTube kan ada. Itu dulu, masa bacanya wadduhi ya? Setahu saya imalah itu cuman bismillahi majreha wa mursaha. Lah ini kok wadduhi. Begitu saya belajar, oh ternyata ya benar. Ternyata saya yang salah. Makanya kadang ada orang yang ilmunya kurang tapi berani nyala-nyalain orang yang ahlinya. Tapi walaupun dibaca Maliki bener, Maliki ya bener, tapi kalau umumnya di wilayah itu bacanya panjang, ya ikutin yang panjang. Jangan lakukan Maliki ya bener, otot-ototan, wes otot-ototan. Kalau orang yang nggak ngerti malah bikin ribut.
Wes ikutin umumnya di masyarakat itu bacanya panjang, baca panjang. Kita ngajarin anak-anak panjang karena umumnya di masyarakat kita bacanya panjang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, hari kiamat, termasuk rukun iman yang wajib kita iman bahwa kiamat itu pasti ada. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kiamat, nah mungkin kita tahu. Lah kalau ada tetangga namanya Ahmad udah sepuh kan panggilnya kiamat. Tapi kalau kiamat wallahu a'lam. Dulu pernah ada yang ramal katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Katanya kiamat. Orang yang ramal udah mati, kiamat yo. Kalau tanda Rasulullah udah ngasih tahu banyak tandanya, sekarang udah kejadi. Di antaranya yataqarabuz zaman, kalau waktu kita rasa semakin singkat. Ibu ngerasain waktu itu cepet gak sih? Cepet ya. Tahu-tahu udah lebaran haji. Tahu-tahu udah Muharram. Ntar tahu Maulid, tahu-tahu tahun baru 2024, tahu-tahu puasa lagi. Cepet banget. Yataqarabuz zaman. Yang kedua, di antara tanda kiamat udah makin dekat, jumlah laki dan perempuan 1 banding 50. Ini 1 banding berapa ini? Ini loh di sini. Ini 150 lah. Ada meningkat dulu. 150. Ada 50. Wah, berarti udah deket kiamat nih. Ini satu laki bandingannya jumlahnya. Kiamatnya masih nyapu di sini. 1 banding 50. Dan sekarang kalau kita misalnya ada yang petugas RT RW yang sensus jumlah penduduk dan ketahuan ya jumlah laki dan perempuan, atau bisa kita lihat secara zahir kelahiran di sekitar kita, banyakan laki atau perempuan? Banyakan perempuan. Ya wes mulai dekat aja. Dekat aja. Nah, ya rata-rata ya. Nah, kemudian di antara tanda kiamat ketika orang melakukan maksiat udah nggak malu-malu lagi. Loh, sekarang udah kebukti. Zaman saya kecil, misalnya waktu umur masih SD, kalau dicengin, dijodoh-jodohin itu, kamu pacarnya itu, ya marah, kita berantem. Lah anak sekarang masih anak PAUD, digituin malah seneng, kelejem, mencap, ya Allah. cengengas. Lah anak kecil lah seneng masih PAUD. Pacaran, malah ya Allah. Zaman kita kan berantem. Punya susu sapi. Ya, iya kali ya. Iya. Banyak anak yang durhaka sama orang tua ya karena minumnya ya minum. Ya Allah. Maliki yaumiddin, Allah yang merajai seluruh alam raya ini, termasuk pada saat hari pembalasan, hari kiamat. Itu pasti akan datang, tapi datangnya kapan? Wallahu a'lam. Harapan kita sih nggak pengen ketemu kiamat beneran, karena gambarannya serem, Bu. Di Quran kan Ibu apa ayatnya ya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu. Terus? Nah, sampai di situ aja. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncang dengan sekuat-kuatnya goncangan. Gempa yang terjadi itu mungkin hanya disentil dikit sama malaikat. Goyang-goyang dikit kita udah lari teriakan pada keluar rumah, gempa. Itu baru ditowel dikit. Nanti itu diguncang, diorek-orek. Kalau bahasa kita diginiin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi dikocok-kocok begini, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi akan mengeluarkan isinya. Yang ada dalam isi bumi, yang ada di bawah kita ini apa? Nanti akan muncrat keluar semua. Yo batu, yo macam-macam yo. Yang di bawah kita ini. Yo air, yo batu, yo tanah, Kemudian orang-orang yang mengalami itu akan waqalal insanu, mereka akan pada apa ini kok gempa segede ini, wes montang manting gak taruhan. Disambung dengan ayat yang
Lain al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka yauma nasukal farashil. Hari itu yakunun nas, keadaan manusia itu kal farashil mabsus, wis mawur-mawur. Kayak ibu kalau jemur bantal zaman dulu yang kapuk, kena angin kita gini-giniin. Nah, itu orang kayak begitu. Ya Allah. Kayak apa ya? Ya semoga-moga enggak ngalangi. Wa itu yauma yakunun nasu kal farashil wa takunul jibalu jibal itu gunung. Makanya sampai bahasa itu keluar itu awalnya ya dari situ kok. Jibal itu gunung. Loh, gunung setahu kita kan yo kokoh berdiri tegak. Nah, nanti akan berhamburan berterbangan kayak laron-laron. Maka orang-orang akhirnya pada apa tadi bilang? Gambaran kiamat di Quran itu kayak begitu menggambarkannya. Serem. Wong baru gempa bumi dikit aja udah potang-panting oh ya. Yang gemuk duluan ya Pak Ustaz. Wes. Kecil dulu yang gemuk. Nah, kalau yang gemuk malah berat Bu ya. Ya Allah. Ya moga-moga enggak lami, tapi kan kiamat ada kiamat sughra, ada kiamat kubra. Kiamat sughra itu kiamatnya kita yang atu-atu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalau memang kontraknya udah habis, nggak bisa ditunda walau semenit. Tapi kalau kontrak belum habis, juga bisa dimajuin walaupun semenit. Walaupun dia nekat bunuh diri di rel kereta, kalau memang belum jatahnya mati, keretanya nggak lewat-lewat. Ditungguin, kok nggak lewat-lewat. Giliran dia bangun baru lewat. Wong jatahnya masih hidup. Kiamat. Kemudian ayat yang selanjutnya, satu ayat lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika baca ini hati-hati banget, hati-hati. Karena di huruf ya-nya itu kan ada tasdid ya. Nah, itu kalau tasdidnya dihilangin, artinya nanti berubah total. Artinya pokoknya berubah berbalik loh. Aslinya ngetan malah jadi ngulon. Ketika menghilangkan tasdid yang ada di huruf ya. Kalau dibaca kayaknya samar yuk. Yang bener kan iya, kayaknya itu ditahan. Iyyaka na'budu wa iya. Kalau bacanya ya-nya tasdidnya enggak ada kan. Iyyaka na'budu wa iya. Samar ya, mirip ya. Artinya padahal nanti bertolak belakang. Kalau iyyaka yang pakai tasdid artinya hanya kepada engkau na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau nasta'in, kami minta tolong. Tapi kalau ya-nya di tasdidnya dihilangin. Nah, iya. Iyyaka artinya hanya kepada sinar matahari pagi, na'budu nyembah. Lah yang nyembah sinar matahari itu kan yang pada punya toko elektronik, toko material. Kalau pagi-pagi mau buka toko, dia nyalain lidi, gini-giniin kan. Pernah lihat ya? Nah, iya, yang nyembah matahari kan dia madep ke timur kan, madep ke matahari sambil nyalain apa itu namanya tuh giong apa ya? Giong. Hio. Nah itu kan di kan madep ke timur kan begini kan? No. Ini yang nyembah matahari dia. Lah kalau kita baca iya kayaknya di nggak pakai tasdid, artinya itu. Hati-hati, makanya yo ngaji Fatihah itu harus ada guru. Harus ada guru, paling tidak mohon maaf ya. Untuk jamaah sini misalnya sebelum kita ngaji ini ngaji ke siapa yang misalnya di antara pengurus Masjid Salim yang ngajinya bagus, ayo ngaji Fatihah. Udah yang penting Fatihahnya, yang lain mah nyusul. Karena iyyaka ini sangat rawan. Artinya kalau salah baca, terus bacanya ditekan. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. Makanya yang pada ngaji di rumah saya, kalau mak-mak kalau ngaji di rumah saya kan ngaji ini bentar, paling 10 menit, habis itu ngaji maju atu-atu. Saya pernah dipraktekin di tempat lain bubar. Tapi karena itu di rumah saya sendiri, karena di rumah saya sendiri, wes yang bener-bener mau ngaji ya monggo, yang nggak mau ya silahkan, yang mau jiping tok ya monggo lah, wes pilihan. Ya saya tekenin hanya Fatihahnya, kalau yang lain mah nyusul lah. Wong Fatihah itu wajibnya sholat ya. Kalau Fatihahnya salah ya sholatnya ikut salah. Ya sekali-sekali ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Penjelasannya insyaallah Kamis depan ya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.